wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Ahmad Zaki Mubarak Mauludi, bisa dipanggil Zaki, alumni dari MAN 2 Kota Malang yang saat ini kuliah di Institut Teknologi 10 November, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Nah, jadi sebenarnya aku dulu itu alumni medalis dari bidang geografi ya. Jadi di sini diundang sama Kak Mentari untuk membantu membahas OSMT meteorologi di bidang kebumian. Jadi sebenarnya kebumian sama geografi itu ada irisannya yang sama, yaitu di bidang meteorologi, geologi, oceanografi itu masih ada lah sangkut pautnya seperti itu. Nah, karena aku juga mau ngasih tahu ya di awal itu aku dari geografi, jadi mungkin nanti kalau teman-teman nih ada yang lebih ahli atau lebih paham terkait materi yang akan aku sampaikan, boleh kita open discussion. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada malam hari ini dan ilmu yang akan kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke materi ya. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas materi OSNP tahun 2016 bidang meteorologi aja. Jadi ada sekitar 15 soal ya, dari nomor 31 hingga nomor 45. Nah, langsung aja kita masuk ke pengantar cerita terlebih dahulu. Jadi di sini ada pengantarnya ya, teman-teman tidak langsung soal. Nah, di sini menjelaskan terkait cuaca yang sudah tidak dapat diprediksi. Aku baca secara umumnya aja, teman-teman. Kalau mau membaca lebih jelas bisa silakan dibaca di share screen. Jadi intinya di Natal tahun 2015 ini kondisinya tidak seperti biasanya, di mana kalau biasanya Natal itu identik dengan salju, namun pada tahun 2015 ini itu terjadi hujan dan temperaturnya itu lebih hangat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Nah, bahkan di tahun Desember 2015 saja itu tercatat curah hujan tertinggi dalam sejarah meteorologi sejak 1910. Dan ini memicu banjir besar di utara Inggris. Seperti itu. Nah, fenomena-fenomena ini itu kalau berdasarkan indeks itu disebabkan oleh adanya aliran front udara hangat yang lembab dari Kepulauan Azores. Kepulauan Azores ini terletak di Portugal ya. Jadi dari Portugal ke Inggris itu bergerak ke timur laut. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga di paragraf kemudian di paragraf keempat ya di sini juga disinggung ya terkait El Nino. Di El Nino ini dianggap sebagai dampak dari perubahan iklim dan memicu banyaknya banjir di berbagai belahan dunia gitu. Nah, di sini yang penyebabnya di sini itu dijelaskan bahwasanya adalah emisi CO2 yang menjadi kambing hitam adanya pemanasan global. Nah, makanya di KTT iklim di Prancis itu menyepakati pemotongan emisi CO2 untuk mencegah pemanasan global. Seperti itu. Nah, tapi kenyataannya itu waktu di KTT tidak ada ikatan kewajiban, maksudnya kewajiban yang mengikat agar 190 negara itu melaksanakan. Seperti itu. Sengaja kita masuk ke soal nomor 31. Nah, tapi sebelum masuk ke soal 31 nih, aku mau nunjukin video ya, karena di soal OSNP tahun 2016 ini itu banyak yang membahas terkait ENSO. Jadi mari kita tonton video singkat sekitar 3 menit atau 2 menitan ya teman-teman. Itu terkait El Nino dan La Nina atau ENSO. Nah, jadi kita akan belajar terkait bagaimana nih kondisi normalnya sebenarnya di Samudra Pasifik, sirkulasi waternya itu sebenarnya seperti apa kalau kondisi normal, kemudian kalau kondisi El Nino dan La Nina itu seperti apa. Jadi ini sebagai dasar lah agar kita di dalam menjawabnya itu bisa lebih paham. Bisa dikonfirmasi suaranya apakah sudah masuk?
Few years, the El Niño phenomenon kicks into life in the Pacific Ocean around the equator. It can affect weather around the world, changing the odds of floods, drought, heat waves, and cold seasons for different regions, even raising global temperatures. But what is El Niño and how? Tes, apakah suaraku udah masuk lagi? Bisa konfirmasi di kolom chat Zoom mungkin? Tidak ya. Sorry. Jadi itu ada angin pasat tenggara yang berbiasa normal ya di timur ke barat. Kemudian di sini itu dia mendorong massa udara hangat yang dia membawa banyak uap air itu ke sebelah barat. Tapi dia tidak terlalu ke barat ya, ini normal-normal aja. Dan mungkin teman-teman juga bisa melihatnya adanya termokline gitu dari di bawah si massa udara ini. Ini kondisi normalnya. On the other side of the ocean, around South and Central America, as the warmer water gets pushed away from the coast, it's replaced by cold water which is pulled up from deeper down in the ocean, a process called upwelling. This creates a temperature difference across the tropical Pacific, with warmer water piled up in the west and cooler water in the east. Warmer water adds extra heat to the air, which causes the air to rise with more vigour, and it's this rising air that creates an area of more unsettled weather, with more cloud and rainfall. That rising air in the west sets up atmospheric circulation across this part of the world, with warm, moist air rising on one side of the ocean and cooler, drier air descending on the other. This circulation reinforces the easterly winds, so this part of the world sits in a self-perpetuating Nah, di sini terciptalah yang namanya sirkulasi water, jadi sirkulasi. State until El Niño begins. If conditions are right, tropical Pacific weather systems, or slow changes in the ocean around the equator, can set off a chain of events which weaken or even reverse the usual trade winds. With weakened trade winds, there's less push of warm surface water to the western side of the ocean and less upwelling of cold water on the eastern side. This allows. Nah, jadi ini kalau El Nino dia si angin pasat itu melemah atau melambat, kekuatannya itu tidak sekuat kondisi normal. Nah, disinilah asal muasal dari El Nino. Allows the usually colder parts of the ocean to warm, cancelling out the normal temperature difference. Because the area of warmest water moves, so does the associated wet and unsettled weather. Nah, di sini pergerakannya massa udara hangatnya itu justru bergerak dari barat ke timur, jadi berkebalikan dengan kondisi normal. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi itu termoklinnya, jadi melandai. Begitu. This changes rainfall patterns over the equatorial Pacific, as well as the large-scale wind patterns. It's this change in winds which has a knock-on effect, changing temperature and rainfall in locations around the world. The main impacts are around the tropics, where you see an increase in the risk of floods in Peru and droughts in Indonesia, India. Nah, jadi dampak ketika El Nino yang paling utama dan jadi lihat itu adalah terjadinya banjir dan curah hujan yang tinggi di sebelah Peru, di daerah negara Peru ya, itu sebelah Pasifik Timur, dan juga kekeringan di Indonesia dan India atau yang ya Indonesia, Australia, jadi yang dari Pasifik Barat ketika terjadi El Nino.
India and parts of Brazil. But virtually wherever you are in the world, El Niño has the potential to affect you directly via the weather or indirectly via socio-economic impacts. There's another impact from El Niño which happens because of all the extra heat at the surface of the tropical Pacific. This releases vast amounts of energy into the atmosphere, which can temporarily push up global temperatures. This is why El Niño years often feature among the warmest on record. Each El Niño event is different, so the global impacts can change. You can find out more about the differing impacts of El Niño on our website. El Niño peaks around Christmas time and lasts for several months. Nah, itu tadi. Di El Nino itu mencapai puncaknya ketika dia bulan Natal. Makanya jadi ada kaitannya nih sama teks tadi, atau pengantar tadi. Di El Nino ini merupakan dia ya selain tadi ada masa udara hangat dari Kepulauan Azores, salah satu penyebabnya adalah El Nino yang merusak kondisi iklim dunia. Jadi walaupun dia terjadi di Pasifik, tapi pengaruh itu bisa ke seluruh dunia. It can die back to neutral conditions, but sometimes reverses into La Niña. This is the flip side of the ini adalah kondisi sebaliknya ya. Jadi kalau La Niña itu dimulai dari menguatnya angin pasat tenggara. Jadi angin pasat itu lebih kuat daripada kondisi normal sehingga masa udara hangatnya itu terdorong jauh ke sebelah barat. Dan kita lihat termofinya di sini itu menjadi lebih curam. Oscillation which sees a strengthening of the normal trade winds. This pushes the warmest water to the far western part of the tropical Pacific and increases the upwelling of cold water in the east. This cooler water extends out from the coast of the Americas towards the central part of the ocean. La Niña also impacts global weather and tends to have opposite effects to El Niño. You can also see more about La Niña and its impacts on our website. Oke, siap. Jadi itu ya pengantarnya. Jadi atau kita lebih mudah lah untuk menjawab soal-soal yang ada. Kita masuk di sini nih. El Nino yang ditenggarai bukan sebagai penyebab anomali cuaca pada tahun 2015 atau 2016 oleh penulis adalah fenomena. Jadi ini ditanya ini, El Nino itu fenomena apa sih? Nah, jadi dari berbagai pilihan dan video yang sudah kita pelajari barusan itu sudah sangat jelas ya bahwasanya El Nino itu adalah sebuah fenomena interaksi atmosfer ya dengan laut di Samudra Pasifik. Jadi kita tahu tempatnya aja sudah dapat menjawab bahwasanya ini itu pilihannya atau jawabannya yang tepat itu adalah yang B. Ini cukup jelas ya Pak. Ini itu adalah jawabannya yang B. Interaksi atmosfer dan laut di Samudra Pasifik. Ini untuk masih jawaban singkatnya. Nah ini seperti yang sudah dijelasin tadi bahwa El Nino ini terjadi ketika angin pasat tenggara itu melemah sehingga arah gerak anginnya itu berubah dari awalnya yang timur ke barat itu menjadi barat ke timur itu untuk kondisi El Nino. Nah, sedangkan kalau La Niña itu terjadi karena angin pasat tenggaranya itu menguat sehingga menyebabkan masa udara hangatnya itu benar-benar terdorong ke sebelah barat. Seperti itu. Ini sekitar gambaran simpelnya. Kita masuk ke soal berikutnya. 32. Tidak turunnya salju di Inggris pada malam Natal 2015 ini disebabkan karena, nah jadi penyebabnya di sini itu seperti yang sudah dijelaskan di pengantar tadi bahwasannya ada yang pertama itu masa udara panas dan lembab dan juga front panas yang bergerak dari Kepulauan Azores ke arah timur laut. Jadi sebenarnya kalaupun teman-teman kita nggak tahu apa ya teorinya, kita ya bisa lihat apa namanya pengantarnya. Karena jelas ya yang kalau hujan hangat itu tidak memungkinkan ya. Tapi kalau yang A dan yang B itu dia dampaknya sangat masif. Masa udara yang panas dan lembab menyebabkan suhu yang di Inggris itu menjadi lebih hangat daripada biasanya. Masa udara hangat
panas dan uap ini tuh dia bertemu dengan udara dingin menciptakan sebuah front panas. Itu front panasnya dia menyentuh hingga ke Inggris. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 32 ini adalah yang A dan B, seperti itu. Jadi dia dari Azores itu di sekitar di sini ya, dia bergerak di sini. Jadi di sini tercipta front panas. Itu kita next lagi. Nah, soal nomor 33. El Nino akan menyebabkan bla 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 di wilayah Indonesia, India, dan Filipina, serta bla 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 di Amerika. Ini sudah sangat mudah sekali ya, karena tadi benar-benar disinggung di video sebelumnya. Bahwasanya kalau fenomena El Nino itu akan menyebabkan kekeringan, atau simpelnya itu curah hujannya berkurang. Nah, apa sih fenomena-fenomena yang disebabkan oleh berkurangnya curah hujan? Pasti kekeringan. Mungkin kalau yang ini kemarau itu kan lebih ke musim ya, tapi kalau di sini tuh dia lebih jelas bahwasanya kekeringan gitu. Dan kalau yang di wilayah Amerika itu akan terjadi namanya frekuensi badai yang meningkat karena curah hujannya sangat tinggi. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 33 itu adalah yang B. Nah ini ya, jadi dampak-dampaknya ya. Ini dampak dari El Nino. Ini mempengaruhi seluruh dunia. Jadi itu. Ini peta-petanya ya, teman-teman bisa lihat. Di El Nino itu di sebelah sini yaitu hangat dan kekeringan. Nah, di sini ini basah. Seperti. Nah, terus soal nomor 34. Inggris pada bulan Desember tahun 2015 mencatat curah hujan tertinggi dalam sejarah meteorologi sejak 1910. Pernyataan ini menyiratkan, nah ini sebenarnya lebih ke logika aja ya. Jadi kita bisa lihat logikanya di sini jawaban yang tepat itu apa untuk soal 34. Jadi kita cek per jawaban ABC-nya aja. Curah hujan di atas normal pada bulan tersebut. Oke, berarti benar ya Kak. Kenapa? Karena di bulan Desember tahun 2015 itu curah hujannya tertinggi. Nah, ini ada kata tertinggi. Berarti dia tidak seperti kondisi normal dong. Nah, gitu. Kemudian dalam selang waktu tersebut kejadian bulan Desember 2015 adalah yang tertinggi. Diulangi lagi kata tertingginya. Ini sudah pasti benar. Hanya mungkin pernah ada bulan Desember lain dengan curah hujan yang sama atau lebih besar. Nah, ini masih dia itu bisa berpotensi benar ataupun salah ya. Karena apa? Karena di sini itu sejak 1910. Jadi masih ada kemungkinan nih di sebelumnya. 1910 itu dia itu hujannya sama ataupun bisa. Jadi masih bisa dianggap benar yang C. Kayak gini. Nomor 34 itu jawaban yang tepat adalah yang D. Seperti itu. Oke, kemudian nomor 35 ini masih hubungannya dengan tadi El Nino. Dalam keadaan normal, seorang pengamat meteorologi akan mengamati fenomena-fenomena berikut di daerah Samudra Pasifik. Nah, ini yang ditanyain adalah kondisi normal. Kita cek angin timuran yang terus-menerus bertiup sepanjang tahun. Oke, benar ya. Jadi angin timuran kan dia dari timur ke barat. Oke, benar. Kemudian yang B, keberadaan kolam panas di pantai barat Samudra Pasifik. Oke, benar, dia kolam panasnya atau masa udara hangatnya dia ada di Samudra Pasifik sebelah barat. Dan yang C, keberadaan arus ekuatorial yang seperti kita lihat tadi. Nah, ini ada arus ekuatorial ya, yang mengarah ke barat dalam kondisi normal. Kemudian yang D, muka laut di pantai barat Samudra Pasifik lebih tinggi daripada yang di pantai timur. Kenapa kok ini bisa terjadi? Ini sebenarnya ada kaitannya dengan Western intensification. Nah, jadi di mana masa air lautnya itu jadi terdorong ke sebelah barat. Kayak gitu. Karena tadi ini ya kondisi normalnya kita bawa angin sehingga yang di timur itu muka air lautnya lebih rendah dibandingkan muka air laut di pantai barat.
Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Ini masih termasuk cukup mudah ya, karena di tahun 2016 ini masih belum berpikir yang cukup susah-susah. Nah, dari teman-teman, apakah ada pertanyaan dari soal nomor 31 hingga 35 ini? Kalau misal tidak ada pertanyaan dan sudah paham, dan kita akan lanjut ke soal berikutnya, mungkin bisa ketik nomor 3 di kolom chat Zoom. Nah, nih. Coba ketik angka 3 di kolom chat Zoom kalau udah paham. Oke, ini. Oke, yuk yang lainnya mana nih? 1, 2, 3, 4. Intan, Naufal. Oke, ini udah ya. Kita lanjut. Nah, ini kondisi normalnya ya. Nah, ini kondisi normal. Masih membahas terkait El Nino. Ada kondisi El Nino yang teramati di wilayah ekuatorial Samudra Pasifik. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah kondisi El Nino. Nah, kalau kondisi El Nino itu seperti apa sih? Nah, tadi kan udah dijelasin nih, kalau El Nino itu berarti angin pasatnya itu melemah. Angin pasat unggarannya melemah, jadi pergerakan itu dari barat ke timur. Jadi nomor 36 jawabannya tepat adalah yang A. Karena berbalik dari angin timuran, kalau normal kan angin timuran. Kalau El Nino itu angin baratan, karena si angin timuran itu melemah. Jadi berkebalikan. Yang A. Kita cek yang B salahnya di mana? Kolam panas di pantai barat Samudra Pasifik bertambah besar. Nah, ini salah, seharusnya dia itu bergeser nih si kolam panasnya. Kalau ini mau jadi jawaban yang benar, dia itu bergeser ke timur. Kemudian maksudnya kontinu itu dia berlangsung secara terus-menerus. Kan El Nino ini tidak hanya sekitar seminggu, kan kayak hitungannya itu bulan, bahkan ya bulan sih. Jadi secara terus-menerus maksudnya. Secara kontinu itu secara terus-menerus. Muka air laut di pantai barat Samudra Pasifik lebih tinggi, jadi kebalik ya. Karena di sini sudah menjadi angin baratan, sehingga konsep western intensification-nya itu tidak lagi bisa diterapkan. Seperti itu. Ini jawaban yang tepat adalah ya. Nah, seperti itu. Ini pasti salah. Kalau B salah ya D salah. Ini simpel ya, kalau yang 2016 kita cuma cek itu jawaban aja. Nah, 37 sekarang itu La Nina. Untuk kondisi La Nina yang memiliki dampak yang berlawanan dengan El Nino, seorang pengamat cuaca akan menjumpai hal-hal sebagai berikut. Pasti nomor 37 ini, nomor 37 ini itu adalah menawari angin timuran yang lebih kuat daripada biasanya. Jelas sekali sih kayak gitu. Kan ya, kalau kondisi normal ada angin timuran secara kontinu. Kalau El Nino angin baratan secara kontinu. Kalau La Nina anomali angin timuran yang lebih kuat daripada biasanya. Seperti itu. Kita cek yang nomor B, kenapa salah? Nah, yang B ini curah hujan yang teramati di Kota Biak di bawah normal. Seharusnya kalau mau jadi jawaban yang benar ini di atas normal. Jumlah tangkapan ikan nelayan Peru menurun drastis. Nah, salah, seharusnya di sini naik drastis. Kenapa kok naik? Karena ketika terjadi La Nina di Peru itu terjadi upwelling. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, soal nomor 38 ini cukup berpikir ya sih. Sebenarnya bukan berpikir sih, tapi kalau tahu materinya bisa dijawab lah. Nah, tapi aku nggak mau nyoba menjawab terlebih dahulu. Nah, aku ingin coba nih salah satu dari teman-teman yang hadir di sini untuk mencoba menjawab. Ini pada KDT IPM di Paris yang dikenal sebagai top 21 para peserta yang terdiri dari delegasi 191 negara sepakat bahwa harus dilakukan pemotongan emisi gas CO2 yang merupakan salah satu gas rumah kaca antropogenik dari gas antropogenik ya.
Dari gas GRK berikut ini yang merupakan penyumbang terbesar bagi peningkatan suhu muka bumi adalah tadi. Jadi tanya ini jawaban yang paling tepat itu yang mana sih? Jadi untuk soal nomor 38 ini, aku mau tanya dulu ke ini yang ada di sini, Kak Ila. Apakah Kak Ila bisa on mic waktu itu? Halo Kak Ila. Tes tes. Oke, nomor 38 kira-kira jawabannya apa? Ini lewat ke chat Zoom. Kalau menurut Kak Ila. Oke, titik H2O nih. Oke, H2O. Oke. Oke. Jadi memang sih ya, aku ada dua pendapat sih. Jadi jawabannya itu ada yang bilang A, ada yang bilang B. Tapi aku lebih condong ikut jawaban yang utama CH4. Nah, jadi memang secara apa namanya, secara jumlah volume gas rumah kaca yang paling banyak itu adalah water vapor atau H2O seperti itu. Tapi di sini ini yang disoalnya yang disinggung pertama, dia adalah pengantarnya yang disinggung itu adalah gas antropogenik, yang diciptakan oleh antropo atau manusia. Kemudian di sini ini yang dikatakan itu adalah peningkatan suhu muka bumi. Nah, kalau H2O ini yang menjadi penyumbang terbesar, kenapa kok peningkatan suhu muka bumi itu tidak dari dulu seperti itu? Nah, jadi aku itu lebih condong ke pendapat kedua yang mengatakan bahwasannya itu metana yang menjadi penyebab setelah CO2. Kenapa? Karena jumlahnya ini adalah yang ketiga ya. Setelah water vapor, CO2, itu ada metana. Dan metana di sini itu lebih kuat kayak gitu ya. Kekuatannya untuk daya serapnya atau dia lebih merusak 86 kali ya gitu daripada CO2 seperti itu. Dan dia juga waktu hidupnya lama juga, seperti 12 tahun. Yang mengatakan 40 kali lipat lebih berbahaya daripada CO2 sebagai gas rumah kaca, bilang 86. Jadi aku lebih condong ke yang gas metana seperti itu. Nah, lanjut ke soal nomor 39. Nah, ini soal hafalan sih ya. Lubang ozon yang merupakan fenomena musim semi di belahan bumi selatan disebabkan oleh karenanya terjadi ketidakseimbangan proses pembentukan dan penguraian molekul ozon, di mana proses penguraian lebih besar akibat molekul gas CFC ikut terlibat dalam proses tersebut. Nah, lubang ozon yang dimaksud berada di titik-titik pada ketinggian sekitar titik dari permukaan laut. Ini soal hafalan ya. Jadi ini jawaban yang tepat adalah stratosfer. Tingginya 25 km. Seperti itu. Di lubang ozon terdiri di stratosfer C. Ini ya, untuk gambarnya. Ini gambarnya itu dia. Jadi seluruh CFC yang di dunia itu terkumpul di kutub seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 40. Soal nomor 40 di sini itu iklim adalah rata cuaca dalam jangka waktu 30 tahun sebagai hasil interaksi komponen iklim setelah menerima energi radiasi matahari. Dan bukan komponen iklim adalah, nah, jadi kita sebenarnya simpel ya. Soal 40 ini juga teori-teori yang simpel aja, yang bukannya sudah sangat jelas-jelas tuh ionosfer bukan. Kalau atmosfer ini lapisan udara. Kalau kriosfer lapisan es. Kalau litosfer lapisan batuan. Dan humanosfer ini sampingan antroposfer atau lapisan manusia, makhluk hidup gitu tadi.
Gitu. Jadi di sini itu yang lebih tepat adalah ionosfer. Simple, sangat simpel sekali. Oke, dan 40, aku tanya dulu nih ke teman-teman, dari 36 sampai 40 ada yang mau ditanyakan nggak? Apabila tidak ada yang ditanyakan dan sudah cukup paham, serta mau lanjut ke materi berikutnya atau soal berikutnya, bisa ketik angka 7 dong di kolom chat Zoom. Permisi Kak, mau bertanya Kak. Oke, silakan. Yang tadi yang gas rumah kaca itu berarti masalah jumlah itu tidak mempengaruhi ya Kak? Ya, masalah jumlah tidak mengaruhi karena pengaruh si H2O itu sangat kecil. Ya, dia tetap sebagai gas rumah kaca. Tapi pertama, eh, itu pengaruhnya kecil karena masa hidupnya di atmosfer itu tidak terlalu lama. Bisa cycle-nya kan cepat kayak gitu muternya. Ya evaporasi, terus kondensasi, nah kondensasi terus dia terpresipitasi. Tapi kalau metana, dia kan di situ dan dia memiliki kemampuan yang lebih besar untuk gas rumah kacanya. Mesti kayak dia bisa menahan dan memantulkan panas lagi itu lebih kuat daripada CO2. Cuman jumlahnya dia di bawah. Makanya kan ada kan pilihan jawabannya kan tidak ada CO2. Jadi setelah CO2 itu siapa? Seperti itu Kak Firko. Gimana Kak Firko? Apakah sudah menjawab? Baik Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Yang lainnya apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah cukup bisa ketik angka 7 nih di kolom chat Zoom biar kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, 41. Dalam pengelompokan iklim, kita dapat menemukan suatu wilayah yang memiliki iklim kutub, walaupun wilayah tersebut tidak terletak di daerah kutub. Kondisi ini memungkinkan karena ada faktor apa sih? Nah, jawaban yang tepat adalah faktor yang C, ketinggian yang disebut sebagai kontrol iklim. Jadi, terdapat beberapa hal yang dia itu bisa menjadi kontrol iklim ya, selain dari ketinggian. Gitu. Nah, jadi kayak tekanan, temperatur, kemudian kondisi geografis, itu dia bisa menjadi sebuah kontrol iklim. Maksudnya kontrol iklim, dia bisa mengontrol iklim tersebut. Seperti itu. Nah, tahu nih jawabannya itu adalah yang C, ketinggian dan juga kontrol iklim. Di wilayah lain itu bisa saja dia memiliki iklim kutub ketika ketinggiannya sangat tinggi sehingga iklimnya bisa menjadi iklim tundra. Contohnya di pegunungan Himalaya. Seperti itu. Next di sini 42 kita masuk ke materi yang cukup kita akan membahas yang namanya katafron di sini. Kita akan membahas yang namanya katafron. Nah, sebelum aku jelasin ya, di sini itu intinya gimana sih kemungkinan kalau bisa tercipta katafron itu terjadi kalau ada apa sih sebenarnya kondisinya. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu ini. Nah, ini di gambar ada katafron dan juga anafron. Seperti ini. Nah, kalau si katafron dia itu naik, tapi dia tidak bisa naik terlalu tinggi karena udara hangat yang ada di atasnya itu turun. Makanya dia di sini kan kayak balik lagi ya. Nah, tapi kalau anafron dia itu bisa naik sampai tinggi. Ya, aku ngambil penjelasan di PPT-nya Pak Yasdas ya. Tulis di
Nah, ini anafron itu merupakan udara naik yang berkenaan dengan udara permukaan frontal. Awan-awan ada berbagai lapisan dan ketinggian terbentang di seluruh troposfer. Jadi dia naik sampai troposfer gitu. Dan ini awannya awan tinggi. Nah, ini awannya awan tinggi, awan vertikal ini. Nah, kalau kata front, nah udara di atas dalam daerah hangat tenggelam relatif terhadap kondisi di sini itu ada subsiden, udara hangat yang turun. Dia menyebabkan awannya ini dia tidak bisa tumbuh secara vertikal setinggi anafron tadi. Jadi anafron dan katafron itu terjadi saat adanya oklusi, tabrakan front hangat dan front dingin. Gitu. Nah, jadi kalau yang dari anafron itu awan bisa terangkat hingga batas troposfer. Nah, kalau yang di katafron itu nggak bisa karena ada udara hangat yang turun. Nah, bahasa kerennya bahasa itu apa namanya bahasa Inggrisnya itu inversion subsidence. Jadi ada inversi yang turun itu. Nah, pembentukan batas ketinggian awan tebal dan tinggi awan frontal yang pada umumnya itu stratocumulus tebal kedalamannya terbatas pada subsidence inversion. Nah, ini dia nih. Nah, presipitasi yang terjadi itu jadinya hujan ringan dan juga kering. Itu. Nah, ini bisa menjadi jawabannya. Jadi yang menyebabkan katafron ini bisa terbentuk itu ketika ada yang namanya subsidence inversion. Karena kalau tidak ada subsidence inversion, ini bisa terjadi anafron. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, katafron ini katafron Wilcott karakteristik among order die. Nah, jadi katafron itu dapat dikenali dengan ciri-ciri apa aja sih? Nah, tadi kan udah dijelasin ya, bahwasanya kalau katafron itu dia memiliki ciri-ciri yang pertama nih, itu tebal banget stratocumulusnya. Kemudian kemudian adanya light line dan juga jadi gerimis saja, jangan tipis. Jadi jawaban yang tepat ini itu adalah ABC seperti penjelasan tadi. Ini dijelasin kan ya. Nah, ini hujan ringan atau gerimis, light line dan juga gerimis. Jelas ini stratocumulus yang tebal, nah, ada semua. Yang A, yang B, yang C, ini sudah ada semua. Geografi. Seperti itu. Kemudian kita juga akan bahas nomor 44 nih. Nah, nomor 44 ini secara visual kita sudah bisa melihat bahwasanya ini dia kumulus ya. Tapi kalau ini tuh dia maksudnya ke autocumulus. Kalau stratocumulus itu ketinggiannya tidak sesuai, ya tidak mungkin seperti itu kalau stratocumulus. Nah, ketinggian yang di sini itu alto. Nah, jawabannya dapat nilai yang B. Kalau 100 ini bentuknya tidak 100, tapi dia lebih ke cumulus ya. Cumulus kan dia menggumpal, kalau 100 kan berlapis-lapis. Kalau cirrocumulus ini kurang tinggi, jawabannya tepat adalah yang B. Yang A ini salah ketinggian, yang C ini tidak sesuai dengan gambar, yang D juga tidak sesuai dengan gambar. Yang A ini sebenarnya ya tidak sesuai dengan gambar ya, kalau strata itu dia berlapis-lapis. Gitu. Seperti itu. Jadi kita harus paham bentuk awan yang paling umum ya. Stratus yang berlapis-lapis, cumulus yang bergumpal, dan cirrus yang tercerai-berai. Gitu. Yang terakhir kita akan baca nomor 45 ya. Jadi seringkali pada dalam peta sinoptik tekanan udara itu dipakai sebagai indikator suhu. Yaitu ketinggian atmosfer antara panas tekanan 1000 milibar dan 500 milibar dan dinyatakan dalam dekameter. Jika ketebalan atmosfer di udara Australia adalah 560 dekameter dan di atas Indonesia bagian barat 540 dekameter, berarti wilayah Indonesia di titik dari wilayah Australia.
ya. Jadi di sini itu ada isobarik, garis isobarik, tapi simpelnya di sini itu segini. Ketika dia tebal, maka dia akan panas. Kalau dia itu tipis, berat atmosfernya, dia akan dingin. Jadi semakin tebal itu sama dengan panas. Semakin tipis itu dingin. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 45 ini adalah yang C. Jadi dia lebih dingin. Seperti itu. Ya, di sini teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan dari soal nomor 41 hingga soal 45? Nah, nih. Kalau tidak ada, kita, aku pengen nih teman-teman, kalau udah paham dari nomor 41 sampai 45, bisa nih ketik angka 9 di kolom chat Zoom. Jadi teman-teman ini bisa pada paham. Coba-coba. Oke, nih, nah dia mau tanya, di anafron dan katafron itu adalah terjadi ketika ada awan front oklusi, jadi ada front panas dan front dingin yang bertabrakan. Nah ini kan front dingin, ini front dingin. Nah, dan di sini front X, ini front panas. Ini sama pertama. Front panas. Jadi baik anafron ataupun katafron itu sama. Jadi dia terbentuk dari oklusi, adanya occluded front atau front oklusi. Nah, yang membedakan kalau yang anafron itu tidak ada pembatasnya. Jadi di sini awannya itu bisa naik hingga batas tropopause dan terciptalah awan vertikal. Di mana maka di sini itu akan terjadi hujan yang sangat deras. Karena awan yang terbentuk adalah awan vertikal. Dia bisa mencapai tropopause, ada antilnya. Tapi kalau kata front di sini itu terjadi yang namanya subsidence inversion. Jadi ada udara hangat yang turun ke bawah dan dia hangat ya. Nah seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau lingkungannya itu lebih hangat daripada partikel udara, si partikel udara nggak bisa naik. Makanya keberadaan subsidence inversion ini itu menekan pertumbuhan awan. Menekan pertumbuhan awan. Sehingga awan yang terbentuk hanya jadinya stratocumulus saja. Nggak jadi cumulonimbus. Makanya hujannya dia bersifat hujan ringan ataupun gerimis. Kalau saya tadi ada gerigi dari sini. Gimana teman-teman? Adakah yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau teman-teman sudah paham dari materi soal nomor 41 sampai 45, mungkin bisa ketik angka 9 nih di kolom chat Zoom. Gimana? Kak Ari Di Harnanda, Kak Ila, Kak Virko. Kalau sekiranya udah paham bisa ketik 9 nih. Yang lainnya gimana nih? Nih, Kak Ila, Kak Titi udah. Yang lain, Kak Intan bisa nggak? Kak Intan. Oke. Nah, jadi kenapa kok yang semakin panas itu semakin tebal itu semakin panas, semakin tipis semakin dingin? Ini berkaitan dengan apa namanya? Apakah si radiasi balik bumi itu bisa lepas dengan baik atau tidak, atau dia terpantulkan lagi? Ketika semakin tebal atmosfer, radiasi balik bumi itu yang lolos ke atmosfer lepas,
atau ke luar angkasa itu jadi lebih susah gitu karena dia terhalang oleh atmosfer yang tebal. Tapi ketika semakin tipis si lapisan atmosfer tersebut, maka akan lebih mudah untuk lepas. Seperti itu. Makanya kalau semakin tipis itu semakin dingin. Gimana Kak Intan? Apakah sudah menjawab? Dan juga kalau dingin itu tekanan udaranya itu akan menyempit, gitu. Perbedaan tekanannya. Dengan kalau panas dia akan mengembang. Oke, kalau udah cukup, ini merupakan soal terakhir. Jadi aku ingin mengucapkan terima kasih ke teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga ilmu yang aku sampaikan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin cukup sekian pembahasan soal OSNP bagian meteorologi bidang kebumian tahun 2016 dari aku. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa tanya langsung di diagram ya teman-teman. Aku juga meminta maaf apabila penjelasanku masih kurang jelas dan masih belum bisa membuat teman-teman menjadi semakin paham. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke operasional. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zaki atas materinya. Semoga apa yang Kak Zaki share tadi ya pasti bisa bermanfaat lah ya ke teman-teman. Jangan lupa diingat-ingat, dicatat dan sebagainya. Nah, tapi sebelum teman-teman berakhir nih ya, di sini aku mau kasih tahu buat sebentar. Jangan pulang dulu, jangan keluar dulu nih. Jangan keluar dulu, jangan keluar dulu. Mana ya? Nah, sebelum teman-teman balik, kalian lebih baik kita isi feedback. Nah, feedback ini buat tutor ya, teman-teman. Bisa diisi dulu feedbacknya. Oke, bisa diisi dulu feedbacknya. Sambil diisi feedbacknya, intinya jangan lupa isi feedback. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, dan juga terima kasih Kak Zaki telah membagikan ilmunya. Ingat dipelajari lagi ya, apalagi bentar lagi udah mau OSNP, jadi fokus, dan kalau semisal mau diskusi, mungkin Kak Zaki terbuka gitu ya, nanti bisa hubungi Instagramnya, atau tanya tutor yang lainnya juga boleh, atau kalian mau diskusi di grup juga boleh. Dan jangan lupa bisa cek info tutorial nanti di Telegram terus gitu, atau lewat Instagram. Oke, dari aku cukup sekian. Kita tutup dulu dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, udah dicukupkan. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman dan Kak Zaki juga yang udah hadir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa isi ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Oke, Terima sama-sama. kasih.